Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya mahasiswa Ners Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Rizka Desti Amanda dengan NIM P05120425111. Baik, di sini untuk mempersingkat waktu saya akan menjelaskan mengenai laporan pendahuluan atau materi mengenai resiko perilaku kekerasan (RPK). Baik, apa sih RPK itu? RPK adalah suatu kondisi ketika seseorang beresiko mengalami tindakan kekerasan atau tindakan yang mencederai diri sendiri maupun orang lain, ataupun lingkungan sebagai respon terhadap kemarahan diri seseorang. Nah, pada pasien dengan gangguan jiwa atau terutama skizofrenia, resiko perilaku kekerasan ini sering muncul akibat ketidakmampuan untuk mengontrol emosi. Apa sih penyebabnya? Penyebabnya itu ada beberapa. Yang pertama ada di faktor predisposisi, di biologis itu seperti riwayat keluarga dengan gangguan jiwa, ketidakmampuan untuk ketidakseimbangan neurotransmitter atau cedera otak dan penyalahgunaan alkohol dan narkoba. Setelah itu ada di faktor psikologi seperti kepribadian impulsif, harga diri rendah, ketidakmampuan mengontrol emosi dan pengalaman trauma. Yang tiga ada faktor sosial seperti konflik keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, penolakan masyarakat, pengangguran, dan isolasi sosial. Nah, sedangkan untuk faktor presipitasinya yaitu munculnya halusinasi perintah atau seperti ada yang membisikkan untuk melakukan sesuatu kemarahan. Terus ada waham, ada konflik dengan orang lain, tidak meminum obat, atau stres berat, kehilangan orang yang dicintai, lingkungan yang bising, dan ancaman dari lingkungan. Nah, apa sih patofisiologi dari RPK ini? Nah, dari patofisiologinya yaitu gangguan regulasi neurotransmitter ini, terutama peningkatan aktivitas dopamin yang akan menyebabkan gangguan proses pikir dan persepsi pada pasien skizofrenia. Pasien akan menjadi mudah curiga, mengalami halusinasi dan sulit mengontrol impuls. Nah, aktivasi sistem saraf simpatis akibat stres ini dapat meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, dan ketegangan otot, sehingga pasien lebih mudah marah, dan apabila mekanisme coping tidak adaptif, kemarahan akan berkembang menjadi agresif dan akan memunculkan perilaku kekerasan. Nah, apa sih tanda gejalanya? Nah, biasanya itu pasien sering mengatakan, saya ingin memukul orang itu, saya kesal, semua orang jahat, atau saya ingin menghancurkan barang. Nah, dari data yang bisa kita amati pada pasien resiko perilaku kekerasan ini, biasanya tatapan matanya tajam, wajahnya memerah atau ototnya tegang, mengepalkan tangan, mondar-mandir, bicara keras dan berteriak, atau bisa jadi memukul dinding atau merusak barang dan serta mengancam orang lain. Nah, biasanya juga orang dengan resiko perilaku kekerasan ini akan mengalami mudah tersinggung, emosi yang labil, agresif, gelisah, sulit tidur, dan menolak untuk diarahkan atau perilaku destruktif untuk bisa juga dengan menyerang orang lain. Nah, baik, mungkin itu saja yang saya jelaskan mengenai materi resiko perilaku kekerasan. Sebelumnya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.